Ganja NIM 19010146, Grup B Semester 2, Program Studi Pendidikan Agama Kristen dari Kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang PAK di dalam masyarakat majemuk. Berbicara tentang PAK di dalam masyarakat majemuk, berarti terlebih dahulu kita harus memahami apa itu dinamakan dengan PAK dan apa itu masyarakat itu sendiri. Oke, di sini pengertian PAK secara umum yaitu merupakan sebuah pendidikan yang memiliki dasar ialah Alkitab dan segala yang diajarkan merupakan refleksi dari Alkitab itu sendiri. Sedangkan masyarakat ialah sekelompok manusia yang tinggal di daerah tertentu dan memiliki aturan bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama, yaitu kesejahteraan bersama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang ditandai dengan kenyataan adanya keragaman kesatuan sosial yang berdasarkan ras, suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Kriteria klasifikasi suatu ras digunakan berdasarkan ciri-ciri biologis dan fisik. Secara garis besar, tanda-tanda fisik yang digunakan yaitu bentuk badan, bentuk kepala, raut muka, bentuk hidung, dan lain-lain. Ras ditandai dengan adanya ciri-ciri fisik dapat dibedakan 4 kelompok ras, yaitu ras melanesoid, ras negroid, ras bedoid, dan ras Melayu Mongoloid. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat juga dikatakan sebagai salah satu dari contoh masyarakat majemuk tersebut, di mana masyarakat Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, akan tetapi Indonesia memiliki satu status dan kedudukan yang sama, yakni sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia yang dituntut untuk bersatu tanpa mempedulikan berbagai perbedaan demi menjaga yang dinamakan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa pendapat tentang pengertian masyarakat majemuk. Di antaranya saya akan jelaskan. Yang pertama, menurut Detiknas tahun 2002, masyarakat majemuk adalah masyarakat di dalam sekelompok persatuan yang sering memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, menurut Swekanto pada tahun 2001, masyarakat majemuk itu kemajemukan budaya dengan budaya etnik dan minoritas serta terpeliharanya di dalam satu kelompok. Yang ketiga, menurut ilmu sosial, masyarakat majemuk adalah suatu keadaan masyarakat di mana setiap kelompok kebudayaan memiliki lembaga-lembaga yang berkaitan dengan setiap bidang kehidupan kecuali politik, di mana lembaga setiap kelompok kebudayaan tertentu memegang kekuasaan di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu menurut konteks politik, masyarakat majemuk adalah suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan di dalam masyarakat bersaing secara bebas mempengaruhi proses politik sehingga terhindar dari terjadinya suatu kelompok mendominasi kelompok yang lain. Masyarakat majemuk atas pengertian tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama masyarakat struktural, yaitu didominasi politik dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Yang kedua, kemajemukan sosial, yaitu suatu keadaan di mana hak dan kewajiban tersebar merata di antara kelompok sosial yang ada. Yang ketiga yaitu kemajemukan budaya, yaitu seluruh warga masyarakat merupakan bagian dari publik tanpa memperhatikan identifikasi yang ideal maupun yang nyata. Adapun prinsip-prinsip di dalam masyarakat majemuk yaitu yang pertama, setiap orang di dalam agama lain adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, PAK mempersiapkan generasi yang membangun sikap dialog. Yang ketiga, PAK mempersiapkan generasi saling menghargai agama. Yang keempat,
PAK mempersiapkan peserta didik untuk mampu hidup di antara lalang dan gandum. Yang kelima, PAK mampu mempersiapkan generasi yang mengakui kebaikan dan kebenaran kepada agama lain. Adapun prinsip PAK di dalam masyarakat majemuk menurut saya pribadi yaitu yang pertama, berpegang kepada pengajaran Yesus Kristus, yaitu kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan kata lain, bagaimana sikap tidak pandang bulu diberlakukan terhadap orang yang berbeda keyakinan, budaya, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip yang saya ambil yaitu mampu menjadi garam dan terang dunia, yang artinya kita sebagai orang Kristen harus mampu memberikan dampak yang positif kepada sesama kita. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang masalah-masalah di seputaran kemajemukan, yaitu masalah yang pertama, satu, eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Yang kedua yaitu prasangka, stereotip, atau diskriminasi, yaitu anggapan dan opini atau bahkan kesimpulan negatif sebelum mengetahui hal yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu beban-beban sejarah yang berbeda menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perbedaan pendapat dan cara pandang di antara kelompok yang berelasi sekarang ini. Topik yang selanjutnya yaitu dasar teologis di dalam masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Hal ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 tentang Alkitab memulai kesaksiannya tentang masyarakat majemuk dengan dua manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Disinilah munculnya kemajemukan pertama sekali di dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu Tuhan memperhatikan semua manusia. Hal ini dapat kita lihat ketika Yesus mengutus Yunus ke Niniwe. Tuhan memberi perhatian terhadap lingkungan luar yaitu Niniwe dengan sejalan mengutus Yunus, salah satu anggota lingkungan di dalam, untuk menyertakan Tuhan terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu rencana keselamatan bagi semua bangsa. Hal ini bisa kita lihat di dalam Kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di sini terlihat bahwa rencana keselamatan itu bukan untuk hanya bangsa pilihan saja, melainkan untuk semua orang. Topik selanjutnya yaitu sikap yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan masyarakat majemuk, yaitu yang pertama bisa kita lakukan yaitu dengan strategi, kedua melakukan pendekatan, yang ketiga sikap yang perlu dihindari yaitu fanatisme, sikap membeda-bedakan, egois, mengejek agama lain, tidak menerima pemberian orang lain, dan sensitivisme. Sedangkan sikap yang harus kita lakukan yaitu sikap saling terbuka, menerima perbedaan, saling mengingatkan untuk kebaikan, menerima teguran, saling berbagi, suka memberi, tegur sapa, dan saling membantu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi dan peranan PAK dalam masyarakat majemuk. Yang pertama fungsinya yaitu satu, mengupayakan berbagai jenis pendidikan yang mendorong terciptanya lapangan kerja. Yang kedua, memajukan pendidikan nasional. Yang ketiga, dalam rangka civil society diupayakan memberikan civic education dan pendidikan multikultural. Yang keempat, membangun dan memperluas jejaring lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan gereja. Yang kelima, mendorong gereja-gereja untuk memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Yang keenam, meningkatkan hubungan kerjasama secara sinergis antar lembaga Kristen. Yang ketujuh yaitu mendukung program Majelis Pendidikan Kristen atau MPK. Sedangkan yang menjadi peranan PAK yaitu satu, PAK sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, PAK sebagai salah satu pembentuk dan pemersatu bangsa.
Yang ketiga, PAK sebagai salah satu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat Indonesia. Topik yang terakhir yang akan saya bahas yaitu konteks PAK di dalam masyarakat majemuk. Pentingnya PAK di dalam masyarakat majemuk yaitu masyarakat multikultural yang diwarnai dengan kemajemukan dalam agama dan kepercayaan. 2. Adanya hubungan timbal balik antara PAK dengan masyarakat multikultural. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk menyebarkan gagasan dan nilai-nilai yang terkait dengan multikulturalisme. Selanjutnya, menguatkan wawasan multikulturalisme pada masyarakat luas melalui peran guru-guru agama. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menghadapi realitas keberagaman di dalam masyarakat untuk tetap santun. Dan yang terakhir yaitu guru agama sebagai pelaksana pendidikan agama di Indonesia adalah tokoh utama atau kunci yang sangat penting di dalam pendidikan. B. PAK dalam konteks kekristenan yaitu PAK bukan untuk mengajarkan suatu doktrin gereja. Yang kedua, sekolah bukan pos pelayanan gereja. Yang ketiga, PAK tidak melakukan fungsi gerejawi. Yang keempat, menghargai keberaneka-ragaman gereja. C. PAK di dalam konteks agama-agama yaitu PAK dan keterbukaan dan penginjilan. D. Kekuatan dan kelemahan heterogenis agama-agama. Yang pertama, kekuatan yaitu agama-agama sebagai potensi berbeda merupakan realitas, persamaan hak dan kewajiban, mengembari pola kerukunan. Sedangkan kelemahannya yaitu sensitivisme, egoisme, dan netralitas agama. Sekian dan terima kasih.